Pemirsa, fenomena angin puting beliung di Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. Warga yang berada di bibir pantai pun berusaha menghindar. Fenomena pusaran angin tornado yang menjulang tinggi di Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terekam dalam video amatir. Warga yang berada di bibir pantai panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri saat pusaran angin tornado yang muncul dari pantai menuju ke permukiman warga. Kemunculan pusaran angin berkecepatan tinggi yang biasa disebut angin tornado atau puting beliung ini dikarenakan konvektif angin di wilayah Sulawesi Selatan bagian timur cukup kuat, ditambah tekanan dan arah angin yang berubah-ubah. Kalau itu kita lihat mungkin ya, karena kami kemarin saya mengamati dari data citra satelit sendiri bahwa konvektif di wilayah bagian timur itu, terutama Bulukumba Selayar, memang cukup kuat kemarin. Jadi ini pengaruh dari memang perbedaan-perbedaan tekanan dan arah angin yang mulai berubah-ubah karena ada pergeseran-pergeseran. Memang kalau saya cermati, angin yang saat ini kadang ada di angin timuran, kadang tenggara, kadang selatan, kadang dari barat, udah mulai bergeser-geser. Ini menunjukkan bahwa fase musim penghujan ini memang sudah akan memasuki di wilayah Sulawesi Selatan gitu. Jadi fenomena puting beliung yang terjadi itu adalah bagian-bagian dari efek perubahan-perubahan dinamis atmosfer kita. Warga yang berada di wilayah Sulawesi bagian timur diimbau tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Mengingat curah hujan tinggi serta angin kencang diprediksi terjadi hingga akhir bulan Desember mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur ibu kota sejak pagi tadi mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Seperti di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah kendaraan memperlambat laju kendaraannya. Untuk arah sebaliknya yang mengarah ke Senayan, Jakarta Pusat, arus lalu lintas masih normal. Di Jalan Ledjen S. Parman dari arah Tomang menuju arah Selipi, Jakarta Barat, kemacetan terjadi cukup panjang. Sementara di Jalan Cideng Barat dari arah Tanah Abang menuju arah Roksi juga mengalami kepadatan. Sejumlah daerah di tanah air termasuk ibu kota mulai memasuki musim penghujan. Antisipasi banjir diambil oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan mengeruk waduk di beberapa wilayah. Ibu kota siaga banjir di saat musim penghujan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah antisipasi penanganan bencana banjir. Mengeruk sejumlah waduk menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemprov untuk mencegah banjir. Saat ini pengerukan waduk fokus di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan menurunkan alat berat milik pemerintah maupun swasta. Diharapkan waduk mampu menampung air hujan yang berasal dari ketinggian. Selain itu, pencegahan banjir juga dilakukan Pemprov dengan membuat waduk baru di atas lahan-lahan kosong rawan banjir. Lalu ada juga tempat yang semula lahan kosong karena kontur tanahnya cekung, selama ini terjadi banjir. Di tempat itu kita buat waduk, jadi bikin baru waduknya untuk mengalirkan air ke dalam waduk baru kemudian nanti dipompa untuk dialirkan ke sungai. Karena memang kontur tanahnya cekung, lalu ada perumahan, sudah terlanjur ada, solusinya kita buatkan waduk itu di Jakarta Barat kita lakukan. Pada musim penghujan kali ini, Pemprov DKI menyiagakan lebih dari 900 personel gabungan termasuk ratusan relawan untuk menangani korban banjir. Turut disiapkan juga sejumlah peralatan penunjang seperti tenda pengungsi hingga puluhan perahu karet. Tim Liputan iNews melaporkan. Waduk menjadi salah satu upaya antisipasi banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi Waduk Sunter terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Chandra Irawan. Selamat siang Chandra, bagaimana kondisi waduk saat ini?
Ya, Deta Stefani dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di lapangan saat ini kondisi ketinggian air di Waduk Sunter Selatan terpantau dalam kondisi normal atau masih dalam ambang batas normal, yakni menunjukkan di angka skala minus 40. Kondisi ketinggian air dinyatakan siaga jika menyentuh angka di skala 10. Namun meski kondisi ketinggian airnya normal, mengingat saat ini cuaca sejak pagi hingga saat ini terpantau mendung dengan disertai gerimis atau hujan ringan sesekali, petugas tetap menyiagakan 2 mesin pompa air dari 6 mesin pompa air yang tersedia atau ada di Waduk Sunter Selatan ini. Sebagai informasi, Deta Stefani dan juga pemirsa, untuk 1 mesin pompa air dapat menyedot air hingga 2.500 meter kubik setiap detiknya yang nantinya akan dialirkan melalui Kali Sunter. Dan Deta juga serta Stefani untuk mengantisipasi semakin tinggi intensitas curah hujan, petugas juga terus melakukan pembersihan dan pengangkatan sampah yang terjaring di baskrim atau besi penjaring sampah yang nantinya akan diangkat menggunakan mesin elektrik hidrolik untuk memperlancar atau memperlancar laju aliran air di Waduk Sunter Selatan ini. Dan petugas pun juga telah disiagakan selama 24 jam di memasuki musim penghujan seperti saat ini untuk terus memantau kondisi ketinggian air. Petugas juga tetap menghimbau agar para warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang aliran air, agar tidak menghambat laju aliran air nantinya di kawasan atau di Waduk Sunter Selatan ini, dan sehingga tidak terjadi atau tidak tidak banjir sampai atau hingga ke permukiman warga. Demikian Deta dan Stefani. Baik, terima kasih Chandra melaporkan langsung dari Waduk Sunter, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi salah satu jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. JPO ini akan menjadi satu-satunya yang menyediakan jalur untuk pesepeda. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat rencananya akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Kondisi JPO saat ini sangat tidak layak, bahkan banyak pedagang yang berjualan di dalam JPO. Nantinya JPO ini akan direvitalisasi menjadi JPO yang tentunya lebih layak untuk penyeberangan orang. Dan tidak hanya itu, JPO ini juga akan menyediakan jalur untuk pesepeda yang ingin menyeberang. Hal ini disambut baik masyarakat ibu kota pengguna JPO. Kalau menurut aku sih mungkin lebih bagus ya, jadi mempermudah yang buat sepeda. Harusnya sih dibuat supaya nggak mengganggu, harusnya sih bisa. Harusnya sih nggak mengganggu, aku sih setuju. Setuju. Biar lebih kelihatan bagus sih, kayak di GBK, itu kan bagus banget tuh. Revitalisasi JPO ini tidak akan menggunakan APBD. Biaya akan diambil dari kompensasi koefisien lantai bangunan atau KLB dari pihak swasta. Pembangunan JPO ini diperkirakan baru akan mulai proses pada Desember 2020 mendatang. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Dimas Winardi, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Ya, kita berharap setelah nanti direvitalisasi, jembatan ini bisa sama-sama dijaga ya oleh seluruh penggunanya. Apalagi tadi ada jalur yang khusus pesepeda, karena beberapa bulan yang lalu kan sempat viral sepeda naik ke atas JPO, tapi kali ini ada jalurnya sendiri, jadi bisa dimanfaatkan oleh pesepeda. Dan kita langsung saja lihat Stefani, bagaimana kondisi terkini JPO di sana. Sudah ada rekan Gaby Natasha. Selamat siang Gaby, bagaimana rencana revitalisasi JPO hingga saat ini? Ya, siang Deta, Stefani dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu JPO ataupun jembatan penyeberangan orang di kawasan Sudirman yang nantinya akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk kondisi terkini dari JPO yang nantinya akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta dapat dilihat di layar kaca saat ini bahwa sudah ada tiang-tiang penyangga yang memang mulai berkarat, kemudian cat-cat yang mulai mengelupas, namun untuk atap dan juga pijakan dari JPO ini memang masih terbilang aman untuk digunakan orang-orang untuk menyeberang. Namun meskipun begitu, Pemprov DKI Jakarta memang masih akan terus merevitalisasi JPO ini menjadi lebih layak dan juga aman nantinya untuk digunakan oleh orang-orang untuk menyeberang. Dan nantinya program revitalisasi JPO ini juga akan menambahkan jalur untuk para pesepeda, nantinya bisa memutar balik
dari arah Bundaran HI menuju ke Senayan ataupun arah sebaliknya dari Senayan menuju Bundaran HI, sehingga tidak perlu khawatir dengan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ataupun melintas di bawah dari JPO ini sendiri. Dan sementara itu untuk proses revitalisasi JPO ini sendiri memang belum bisa dipastikan kapan akan dimulai. Namun dari informasi yang kami dapatkan, proses revitalisasi JPO ini akan dimulai pada bulan Desember 2020 mendatang. Deta dan juga Stefani. Terima kasih Gebi Natasha atas laporannya. Selamat bertugas kembali.